Palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Bos, gimana ini? Ya? Siapa? Hah? Lu, ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Hah? Setengah Katanya nggak mirip katanya fotonya. Enggak Gimana? juga, Bang. Jadi ini pengacara Jokowi. Ya. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa angkat tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Ya, oke, siap. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Di sebuah negeri yang mengaku demokratis, aneh rasanya ketika rakyat harus berdebat bertahun-tahun hanya untuk melihat satu lembar ijazah. Bukan laporan keuangan negara, bukan dokumen rahasia militer, tapi ijazah seorang presiden. Dan justru di tengah keganjilan itulah, sindiran Anies Baswedan muncul. Tenang, santai, tapi menghantam tepat di ulu hati kekuasaan. Anies tak menyebut nama, dan kemudian juga Hotman Paris tak menunjuk siapa, namun mengarah. Satu kalimatnya langsung membuat udara politik memanas. Waktu beli, saya bilang, minta yang asli. Publik tertawa, tapi setelah tawa itu reda, muncul pertanyaan yang lebih berbahaya. Mengapa lelucon itu terasa begitu relevan? Menurut gue sebenarnya paling tahu ijazah Jokowi asli atau palsu itu Anies. Karena Anies bergerak di bidang pendidikan, mantan rektor, mantan menteri pendidikan juga. Nah, Anies pernah stand up komedi begini. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Kan tahun 85 lulus, berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun, harusnya udah mulai kumal dong. kumal warnanya menguning. Nah, ini katanya masih baru, bener? Enggak, clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumal, ada rayapnya. Di bagian bawah itu sebelah kiri ada rayap, kena rayap loh, Bang. Ya. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh lapor, Bang. Ya. Mereka juga punya sumpah profesi. Ya. Jadi ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi sudah didengar. Jadi ya, buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Bawa aja ke pengadilan, nanti biar semua terang-terang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin, ini dia, ya kan? Ya. Kok kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks pelaku manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Karena nanti kan di persidangan sebagaimana normal, tinggal ijazah asli dibawa, itu cuma 2 menit dicocokkan dengan fotokopinya, selesai. Kalau hakimnya memakai prosedur hukum acara yang normal. Anda kira-kira mau rencana apa? Ya, saya kira yang pertama saya ingin tegaskan ini bukan perkara Roy Suryo, ini perkara seluruh rakyat. Karena itu kita semua jangan merasa pesimis karena urusan ini bukan hanya untuk urusan Roy Suryo tapi untuk seluruh rakyat. Yang kedua saya setuju tadi Prof Ibnu, kita harus berbicara tentang bagaimana kita refinding. Menemukan hukum bukan hanya dalam konteks hukum materialnya tapi juga hukum acaranya. Saya kira bahkan bukan hanya di tingkat pengadilan oleh hakim di tingkat penyidikan dalam proses gelar perkara khusus itu sebenarnya kami awalnya menghendaki agar ada terobosan dari penyidik agar bisa memberikan akses kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka untuk mengakses dan meneliti sehingga hasilnya nanti menjadi fair. Ada satu adagium yang menarik agar rakyat juga semua tahu kalau kami tidak diberikan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Kalau dalam prosesnya kami tidak diberikan akses terhadap objek kemudian diteliti dan hasilnya menjadi keyakinan para pihak bukan hanya kubu Jokowi tetapi juga kubu kami, bagaimana mungkin nanti di pengadilan hanya 2 menit kami melihat kemudian hakim memaksa dengan pertimbangan itu ini asli. Kan setuju kan normal perkara pidana kan begitu? Iya begitu. Jaksa bawa, dicocokkan dengan fotokopi, mungkin nanti lebih cepat daripada waktu penyidikan malah, waktu gelar. Iya, karena itu kita tidak melihat perkara biasa, karena itu cara penyelesaiannya juga cara penyelesaian yang tidak biasa. Kenapa? Karena legitimasinya bukan hanya untuk menghukum 8 orang dengan penjara atau hanya membebaskan 8 orang dari penjara, tetapi legitimasi bagi seluruh rakyat yang saat ini selalu bertanya, apa benar ijazah itu palsu atau asli? Apa benar kita 10 tahun 2 periode memiliki presiden dengan tuduhan ijazah itu palsu? Dan bahkan apa benar kita telah menyelesaikan usaha kita, ikhtiar kita di generasi kita untuk kita wariskan legacy ini kepada generasi selanjutnya? Panjang ini. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya pemalsuan di negara ini selalu dilindungi oleh hukum. Ya itu udah fakta. Nah jadi kalau asli ya dikeluarkan oleh UGM pada tahun 1985. Nah pasti ditunjukkan ya, nggak mungkin diumpetin. Nah, mahalnya suatu kejujuran ya buat Mulyono harus bertahun-tahun dan ke pengadilan. Nah, tumpas kebatilan saksi udah kuat ya, dan banyak yang tahu ijazah Jokowi kenapa penegak hukum tidak berani menangkap Joko Widodo. Nah, Jokowi adalah rektor ya biang kerok penyebab NKRI jadi merawut. Ya, korupsi di setiap lini. Utang begitu menguning, oligarki menjamur, undang-undang KPK diubah menjadi intervensi ya dan lain-lain. Nah, disebut RI dan kepanjangan oleh ulah termul-termul dan pengacaranya agar duit lancar ya, palsu ijazahnya lebih baik lebih cepat menyerah. Nah, daripada sudah tersudut ya diserang bertubi-tubi terasa oleh dan embrut. Nah, betul apa Anies ijazah Jokowi asli yang asli palsu? Ya, RRT CS rakyat mengungkap salam rakyat cerdas. Nah, tapi saudaraku anak-anak Indonesia ini paling banyak pegawai ya. Ambil S2, semua pakai penyertaman kuliah 99%. Nah, jadi teman-teman semua dibeli gaya aja otak ya. Kenapa nggak ditangkap Jokowi? Kok dia biarkan berkeliaran? Nah, ijazah harusnya asli ya dan sah. Bukan karena beli dan rekayasa yang palsu. Tetap palsu tidak pernah bisa jadi asli. Nah, tergantung penegak hukumnya di negara ini. Kalau digaji, rakyat tentu kerjanya harus benar-benar untuk kebenaran demi negara dan bangsa. Nah, ijazah palsu ditunjukkan, tangan tunjukkan ijazah aslinya ya biar clear. Nah, ganti Listio biar lebih terang, masalah gini nggak selesai ya. Jadi teman-teman ganti Listio bila lebih terang masalah ini nggak selesai. Nah, perang lah, perang saudara atau negara hancur ya, bikin hancurnya Jokowi dan asal musalnya banteng kepala kenapa menarik orang nggak jelas. Ya, padahal mau dicerpres dan kok hanya pilih bekas wakil kota dan sebelum DKI. Namanya penipu tak gunhar ya, jika ijazahnya sampai saat ini tak juga bisa ditunjukkan ke publik. Oleh karena itu semua aparat hukum sudah dibayarnya ya oleh penipu. Satu bukti polisi ya bisa mentersangkakan tanpa bukti yang jelas dan benar. Nah, pengacara kekoyok entot ya, Jokowi selalu menghindar untuk datang ke pengadilan, maka yang bisa menyertainya P. Anies ya. Ijazah palsu karena standik 2015, semua yang duduk di pemerintahan dasar guru ya, TNI Polri, boom dan penjara harus laporkan detak ijazah yang dimiliki untuk dilapor ke BEN. Nah, salah dikit pun data apalagi ijazah tidak cocok ya masuk jaringan. Mungkin ya Jokowi selama kerja jadi presiden bisa mensejahterakan rakyat dan tidak KKN bisa jadi masalah ijazahnya yang palsu itu. Tidak begitu dipermasalahkan ya. Sayangnya selama jadi presiden tidak bekerja dengan baik dan benar. Jadi kalau asli apa payahnya nunjukin, jadi karena ijazahnya tak benar dan sah. Ia miara termula sebanyak-banyaknya. Pada dasar yang pingin menjalankan RT, ngisi-ngisi nggak kuliah ya. Pendukung Jokowi tak punya data setiap perdebatan ya, terlalu loyalis bodoh. Nah, rasanya rakyat udah sangat muak dengan berita mengenai ijazah palsu ini. Yang saya paling heran kenapa tidak ada seorang pejabat ya yang bisa untuk memastikan dan menekan ya biar ijazahnya segera ya bisa secara terbuka untuk ditunjukkan dan dibuktikan. Nah, teman-teman, sampai kapan berita ini berakhir? Ya, sementara presiden sendiri
sepertinya tidak pernah ya buka suara mengenai ijazah ini. Nah, dan kenapa bukan masa yang dikerahkan untuk mendesak ya agar segera tuntas masalah ini. Nah, hanya masa yang bisa menyelesaikan ini semua. Kenapa masa masih tidak dikerahkan ya agar segera tuntas? Ya, pakai itu licik dan penipu sampai habis uang dalam membencikel Bapak Jokowi untuk membayar akun buzzer-buzzer penjilat. Rakyat sudah cerdas ya, bisa lu bohongi ya, tapi ingat ya, lu kasih buat makan keluarga lu itu uang haram, kasihan keluarganya. Nah, perang yang perang lah ya, jadi atau perang saudara. Nah, yang negara hancur-hancur ya. Namanya juga penipu, jadi tak gunanya jika ijazahnya sampai saat ini tak juga bisa ditunjukkan ke publik. Nah, oleh karena itu semua aparat hukum sudah dibayarkan oleh penipu ini ya. Satu bukti polisi bisa mentersangkakan tanpa bukti yang jelas dan benar. Ya, Jokowi selalu menghindar untuk datang ke pengadilan saat dipanggil. Ya, hanya gerakan pengadilan rakyat yang bisa menyertainya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin Jokowi selama kerja jadi presiden bisa mensejahterakan rakyat dan tidak KKN. Tidak bisa jadi masalah ijazahnya yang palsu. Itu tidak dipermasalahkan ya. Sayangnya selama jadi presiden tidak ada bekerja dengan baik dan benar. Jadi kalau asli apa payahnya nunjukin jadi ya, karena ijazahnya tak benar dan tidak sah. Ia selalu menolak saat dipanggil ke pengadilan atau selalu menghindar ya, karena ijazahnya itu sudah pasti palsu. Ya, rasanya rakyat udah sangat muak dengan berita mengenai ijazah palsu ini. Nah, yang paling heran ya, kenapa tidak ada seorang pejabat yang bisa untuk ya memastikan dan menekan biar ijazahnya segera bisa dibuktikan ya. Jadi sampai kapan berita ini berakhir ya, sementara presiden sendiri sepertinya tidak pernah buka suara mengenai ijazah ini. Dan kenapa bukan masa yang dikerahkan untuk mendesak agar segera tuntas ya, hanya masa yang bisa menyelesaikan ini semua. Kenapa masa ya masih tidak dikerahkan agar segera tuntas masalah ijazah Jokowi ini? Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.